Seperti apa respon kepolisian, khususnya Satgasus Merah Putih yang pada saat itu menangani pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 821 kg dan 402 kg? Kita akan tanyakan langsung kepada Kompol Malvino Sitorang. Bagaimana kemudian sikap kepolisian atas putusan Pengadilan Tinggi Banten dan juga Pengadilan Tinggi Bandung yang kemudian menganulir hukuman dari vonis mati yang awalnya diberikan kepada para terdakwa kasus penyeludupan sabu yang cukup besar jumlahnya? Kita akan tanyakan langsung kepada Kompol Malvino Sitorang yang pada saat itu juga menjadi bagian dari Satgasus Merah Putih yang ikut mengungkap kasus ini. Apa kabar, Kompol Malvino? Baik, Mbak Ken. Baik, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Kompol Malvino tentunya sudah tahu putusan Pengadilan Tinggi Banten, Betul. Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian menganulir vonis Hukuman mati mati, yang awalnya betul. diberikan. Bagaimana respon? Baik, yang pertama mungkin kita menghormati proses putusannya di pengadilan ya. Kemudian tapi di sisi lain kita cukup menyayangkan kejadian ini kenapa bisa terjadi. Karena itu menurut kami belum sesuai dengan senafas dengan apa yang digelorakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, di mana lagi semangat-semangatnya untuk pemberantasan narkoba. Di Inpres nomor 2 tahun 2020 itu secara tegas pemerintah kita menyatakan posisi perang terhadap narkoba. Nah, akan tetapi putusan yang terjadi kok malah menganulir ya dari putus hukuman mati menjadi 20 tahun. Nah, bila kita bandingkan dengan warga negara Indonesia yang membawa sabu ke luar negeri, sebagai contoh tahun 2020 ada Reti Gunawan itu membawa sabu 6,7 kilo di Vietnam, itu mendapatkan dijatuhi hukuman mati. Nah, pertanyaannya kenapa kok ada warga negara asing ya yang membawa sabu dalam jumlah yang sangat besar, ratusan kilo, hampir 1 ton, 800 dan 400 kilo, 1,2 ton, kok malah dianulir hukuman mati. Nah, itu yang sangat kami sayangkan. Jadi kalau dilihat dari aturan hukumnya, mungkin pasal-pasal dan juga aturan yang ada, memang vonis mati ini adalah hukuman yang memang tepat diberikan kepada para terdakwa yang kasusnya juga ikut diungkap oleh Kompol Malvino Sitorang, 821 kg dan 402 kg. Kalau menurut kami sudah sangat tepat ya apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Cibadak pada putusan pertama. Kami kebetulan memang mengikuti kasus ini dari awal sampai kepada putusannya. Semua peran yang dilakukan oleh para terpidana itu merupakan peran aktif dan secara sadar, mulai dari hulu sampai hilir, semuanya mengikuti. Jadi kalau kami dari sisi penyidikan, kami melihatnya itu menjadi sebuah rangkaian ya, karena kejahatan itu, penyeludupan itu tidak akan terjadi apabila tidak ada peran dari seorang terpidana. Pihak kepolisian juga melihat hal ini seperti apa sih, Kompol Malvino, karena juga ternyata ada beberapa terdakwa yang ini merupakan residivis juga informasinya. Betul sekali. Jadi terpidana di kasus 400 kilo itu yang di Sukabumi itu ada salah seorang terpidananya yang sudah residivis, sebelumnya sudah memasukkan sabu juga ratusan kilo. Nah itu juga yang maka tadi kami sampaikan sangat disayangkan apabila hukumannya tersebut dianulir. Apakah juga sudah diselidiki, sudah diketahui oleh pihak kepolisian bagaimana kemudian cara perekrutan mereka kepada warga negara kita, khususnya warga-warga lokal yang akhirnya ikut terlibat dan memiliki peran? Baik, jadi dari hasil penyelidikan kita ini, khususnya kayak seperti kasus di 400 kilo, mereka sudah 2 kali melakukan hal ini. Ya, lain-lain itu sudah 2 kali menjemput dan baru kita tertangkap yang bulan Juni ini. Jadi sesama perkumpulan mereka nelayan, memang hasil penyelidikan kita ya, mereka mendapatkan tawaran itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Nah itu mungkin karena kebutuhan ekonomi, tapi tadi seperti saya sampaikan, hal itu jangan kita lihat dari oh ini upahnya kecil gitu ya. Nah jadi harus kita lihat bagaimana peranan pentingnya dia, apakah dia melakukan itu secara aktif, apakah dia melakukan peranan itu secara sadar. Nah itu hendaknya yang harus kita soroti. Oke, berarti yang perlu dikonfirmasi dan dipastikan ulang bahwa setiap warga lokal, kita bilang nelayan lokal mungkin, dan warga negara Indonesia yang ikut terlibat, mereka sadar akan peran yang mereka lakukan dalam kasus ini ya? Untuk kasus yang 400 kilo kita katakan iya. Dengan kasus yang 821 kilo? Kalau yang 800 kilo itu kedua terpidananya warga negara asing. Warga negara asing. Jadi mereka menjemput di daratan, terus kemudian kapal dari Timur Tengahnya itu datang ke daratan, terus mereka yang mengangkut. Kompol Malvino, pihak kejaksaan juga cukup kecewa dengan adanya putusan ini, putusan dari vonis mati yang kemudian diringankan, dikurangi. Kepolisian melihat hal ini juga sikapnya jadi seperti apa?
pasti kita akan terus berkoordinasi ya. Kita berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan memberikan dukungan, spirit, apa yang bisa kita bantu di dalam melakukan pengawalan terhadap putusan yang nantinya dijatuhkan di Mahkamah Agung. Kompol Malvino, kita ingin mengkonfirmasi juga apakah benar dari kasus yang 400 kilo ini, 60 kilonya sudah tersebar kemudian ke masyarakat? Berdasarkan keterangan dari salah satu terpidana, mereka memang mengatakan seperti itu. Nah, kita sudah melakukan upaya penyelidikan untuk mencari kemana ya, karena memang sudah lampau kan, sudah lampau sebelum dia kita tangkap itu, gitu. Tapi kita tetap akan melakukan upaya penyelidikan kemana dia melakukan penyebaran itu. Terima kasih Kompol Malvino Sitohang yang pada saat itu juga ikut terlibat dalam Satgasus Merah Putih. Tentunya kita sama-sama sepakat terus memerangi bahaya narkoba untuk Indonesia. Itu tadi penjelasan jawaban langsung dari Kompol Malvino Sitohang. Kita akan temukan fakta berikutnya.